Jadi pada minggu kemarin kita kan telah mempelajari tentang toleransi atau menjadi generasi yang toleran, membangun harmoni antar generasi beragama, umat beragama. Pengertian dari toleransi, ya. Sikap menghormati orang lain atas perasaan yang Oh, bentuk-bentuk toleransi. Apa? Menghargai perbedaan agama, dua menghormati satu sama lain, tiga punya sama dengan agama lain. Tuh, sebenarnya itu prinsip-prinsip toleransi itu terdapat pada surat apa, ayat berapa? Surat Al ayat 10 sampai 19. Jadi tadi pada pertemuan kali ini adalah kita akan mempelajari tentang menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Yang pertama yaitu jual beli. Jual beli yaitu memiliki arti atau pengertian mengambil atau mengembalikan sesuatu, memberikan sesuatu dengan akad ya. Atau ini menurut bahasa, sedangkan menurut istilah yaitu menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Nah, hukum dari jual beli yaitu riba atau boleh. Dan rukun dan syaratnya jual beli yaitu akad jual beli, objek yang dijual belikan penjual dan pembeli. Yang selanjutnya yaitu khiyar. Apa sih itu khiyar? Khiyar yaitu menggagalkan atau melanjutkan suatu jual beli, akad jual beli karena supaya tidak terjadi kerugian suatu pihak. Contohnya ketika kita membeli suatu barang, kita beli sepeda contohnya, kita beli sepeda tempat teman kita, tetapi terdapat satu kerusakan, tapi kita nggak tahu sebelum kita beli itu dia nggak ngomong kalau itu ada cacatnya, ada kurangnya sepeda itu aja rusak. Nah, itu mau kita batalkan pun tidak apa-apa, ini adanya khiyar. Hukumnya khiyar yaitu yang kita diperbolehkan membatalkan suatu jual beli ketika ada suatu problem dari barang yang akan kita beli tersebut. Nah, di sini macam-macam khiyar yaitu ada tiga. Yang pertama majelis, yang kedua syarat, yang ketiga IP. Yang majelis yaitu melakukan suatu akad jual beli di tempat tersebut, atau seperti kita jual beli COD. Sekarang kan banyak nih COD, kita coba teman-teman untuk mengambil suatu barang beli tersebut. Yang kedua syarat yaitu syarat untuk melakukan jual beli. Yang ketiga IP. IP yaitu kebolehan meminta itu tadi untuk mengembalikan suatu barang yang kita beli kepada penjual karena terdapat kekurangan dalam produk atau suatu barang yang kita beli. Yang selanjutnya yaitu hutang piutang. Hukum dari hutang piutang adalah boleh. Nah, di sini hutang piutang itu terdapat dalam bahasa Arab yaitu mempunyai dua arti atau dua persamaan yang dijadikan satu menjadi hutang piutang. Yang pertama dain dan qard. Dain yaitu hutang piutang yang terjadi karena dalam keadaan apapun, maksudnya itu contohnya ketika kita beli jajan di kantin tetapi uang kita kurang gitu, yaitu yang dinamakan dain. Itu kan tidak disengaja, namun dalam keadaan apapun itu terjadi hutang piutang, walaupun kita nggak sengaja, kita nggak tahu kalau uang kita hutang, jadi kan otomatis kita punya hutang kan gitu. Yang kedua yaitu qard. Qard yaitu hutang piutang yang terjadi atau terjadinya hutang piutang itu karena kesengajaan atau akad. Contohnya kita sengaja meminjam uang kepada teman untuk membeli jajan di kantin. Sama nih namanya dia pinjam uangnya sih untuk beli
jajan di kantin gitu. Tidak apa-apa, itu yang dinamakan report itu hutang piutang yang terjadi. Jadi kod itu hutang piutang yang terjadi karena kesengajaan atau terjadinya akad pinjaman satu orang ke orang lain. Maksudnya yaitu syarat dari hutang piutang, yaitu yang pertama orang yang hutang dan berpiutang atau orang yang hutangi dan orang yang berhutang. Yang kedua yaitu barang atau harta yang dipinjamkan atau dihutangkan. Yang ketiga akad atau ijab kabul yang keempat balik dan berakad. Jadi barang atau harta yang dihutangkan ini syaratnya harus jelas jumlahnya, kadar dan takarannya. Contohnya ketika kita meminjam uang kepada teman, kita akan minjam, aku minjam sih 5.000 buat beli jajan di kantin. Itu kan jelas, kita harus jelas kita meminjamkannya 5.000 hari ini, kita minjamkan uangnya 5.000 nggak salah, mau ditangani 5.000 ya 5.000. Kita ketika dia akan mengembalikannya kepada kita, dia pun harus mengembalikan uang itu 5.000. Juga kita harus melakukan akad tadi. Ini uang tak kembaliin, makasih ya udah dipinjemin kemarin. Kita harus akad lagi. Terus tidak mempersyaratkan tambahan tertentu. Nah, itu syaratnya. Kok semua nih kita minjem memang 5.000, tapi kita mengembalikannya harus 6.000 gitu. Itu nggak bisa. Itu masuknya ke dalam riba. Tadi ngomong apa ya? Dia tidak memenuhi syarat dalam piutang. Sebabnya tadi ada keharusan yang memberatkan suatu pihak bertambah. Sedangkan menurut istilah yaitu tambahan pada harta yang disyaratkan dengan transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar harta dengan peserta. Hukum riba itu apa? Yang pertama, nah, jadi riba itu dibagi menjadi dua atau macam-macamnya ada dua. Yang pertama riba nasya'ah dan riba fadl. Riba nasya'ah yaitu bunga atau riba yang terjadi ketika kita meminjam atau kita pinjam uang di bank contohnya, itu kan pakai tempo dia. Walaupun itu riba, tetapi kan ada yang memperbolehkan dan ada yang mengharamkan. Karena apa? Karena terjadinya bunga di situ. Tetapi itu yang tempo gitu. Dia tidak membayar. Kalau yang bawah ini kita membayarnya langsung cash. Kita meminjamnya 200.000, kita menanggung 200.000, itu pun tidak secara virtual gitu. Atau kan kadang sekarang kan banyak nih transaksi yang terjadi tidak secara langsung tetapi mempunyai tempo gitu. Satu bulan sekali, tetapi kan bunganya pun besar, jadinya pembayarannya itu bunganya yang besar. Itu yang dinamakan nasya'ah. Jenis riba yaitu itu kan tukar suatu barang ke barang lain, namun terjadinya tambahan kepada. Contohnya ketika kita sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Nanti kita diskusi mengenai materi yang telah kita bahas ini. Kita bikin 3 kelompok. Setiap kelompoknya itu mempunyai satu pertanyaan masing-masing atau mengirim satu pertanyaan masing-masing. Nanti dari masing-masing kelompok itu memberikan jawaban dan memberikan pertanyaan. 2, 3, tuh. Masing-masing. Yang satu ke satu, yang kedua, yang ketiga. Diskusinya sudah selesai kan minum? Jadi dimulai dari kelompok 1 berdiri. Ya. Masalah jual beli adalah riba. Kelompok 2 perwakilannya. Masalah jual Citra. Yang kelompok 3 berdiri.
terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 75. Nah, dari materi hari ini yang membahas tentang menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan itu ada yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan ke materi hari ini? Tidak. Nah, jadi riba yang terjadi dalam jual beli dan ketika kita akan melakukan jual beli, kita kan sebagai orang Muslim kita harus mengetahui syarat-syaratnya supaya dalam ketika kita melakukan jual beli atau hutang piutang itu tidak terdapat kesalahan. Sebelum kita melakukan jual beli dan hutang piutang, kita harus apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dalam akad tersebut. Selanjutnya untuk tugas yang pertama nomor 1, ada berapa macam-macam riba sebutkan. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan jual beli? Hukum asal jual beli. Soal 3 itu diceritakan di rumah. Untuk minggu depan kita kembali tadi pembelajaran kita pada hari ini pesan Bapak dan jadi apa sih maksud dari itu? Jadi kita ini diwajibkan mencari ilmu atau memperbanyak wawasan kita walaupun bagaimana ngaji, sekolah dan lain sebagainya, belajar yang giat untuk masa depan kita yang bahagia. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Jika ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf.